Reward 20 juta dolar akan diberikan kepada orang yang mampu memberikan informasi yang benar soal rencana penyerangan terkoordinasi terhadap Celsius. Dan kita juga akan lihat apa saja yang terjadi belakangan ini, dan kita akan juga update soal harga Bitcoin. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Oke, jadi di sini ada akun Plancy yang menyuarakan dan dia mengumpulkan informasi seputar di Twitter, dan dia bisa menduga bahwa FTX, SBF, dan Alameda Research itulah yang melakukan rencana penyerangan terhadap Celsius tersebut, dan ada grup kripto yang cukup di-respect itu akan memberikan 20 juta dolar terhadap orang-orang yang mampu memberikan bukti-bukti soal rencana penyerangan Celsius ini. Mungkin apakah ini dari Binance atau dari Coinbase, ya kita tidak tahu, tapi ini ada, dan kalau misalnya teman-teman punya informasi tersebut, ada bukti bahwa misalnya teman-teman adalah influencer dan teman-teman itu diberikan uang untuk menyebarkan FUD soal Celsius, maka teman-teman bisa memberikan informasi tersebut, dan personal teman-teman itu masih dijaga di sini, jadi privasinya masih dijaga, jadi akan aman saja di sini, jadi tidak akan dibuka kepada publik ya. Dan apa yang sebenarnya terjadi kalau misalnya teman-teman melihat video-video saya sebelumnya di mana penyerangan terhadap Celsius ini yang sengaja menjebak Celsius ini itu dilakukan dengan sengaja ya teman-teman, jadi dan sudah direncanakan dengan sangat rapi dan meliputi berbagai pihak yang melakukannya. Nah, berbagai sumber itu memberitahukan kepada Plancy ini sekarang sudah menjadi hal yang umum, jadi orang-orang sudah tahu di dalam industri kripto ini kalau Alameda, FTX, dan SBF itu 100% berusaha untuk mendorong harga Bitcoin ke bawah untuk melikuidasi beberapa partisipan market perusahaan-perusahaan. Jadi tidak hanya terbatas pada Celsius saja. Tujuan mereka itu adalah untuk mendapatkan Bitcoin, Ethereum di harga yang murah. Jadi kita lihat ini operasi untuk melikuidasi Celsius, Engage akan dilakukan oleh Sam Bankman-Fried dan ini Sam Trabucco. Dan kita lihat di sini juga bahwa perdagangan spot di FTX itu selama beberapa hari terakhir itu sangat besar volumenya di sini dibandingkan dengan Coinbase, Binance, Bitfinex, Bybit, BitMEX, dan ini hanya perpetual saja. Jadi ini sebenarnya suatu rencana untuk menurunkan harga Bitcoin serendah mungkin karena sekarang harga titik likuidasi wrap Bitcoin Celsius itu berada di daerah 13.800 dan mereka berusaha untuk mengincar likuidasi tersebut dengan menimbulkan kepanikan di kripto, menjual Bitcoin sebanyak mungkin di situ, dan mereka akan bisa membeli Bitcoin itu dalam harga yang sangat murah sekali ya teman-teman. Jadi kalau misalnya bisa sampai ke titik likuidasi tersebut, maka mereka bisa membeli Bitcoin di harga sekitar 13 ribuan, bisa saja mungkin ke 12 ribuan, dan di sekitar situ. Kemudian ada berita beberapa minggu lalu, crypto giant FTX itu siap untuk mengakuisisi berbagai perusahaan dengan miliaran dolar, dan ini tidak apa istilahnya, jadi diduga bahwa mereka ingin membeli perusahaan-perusahaan yang akan bangkrut ini di harga yang diskon, dan ini bukan kebetulan ya, mereka sudah merencanakan hal-hal semacam ini, jadi mereka mengeluarkan news ini sebagai ancang-ancang bahwa mereka akan melakukannya. Nah, kita lihat ya teman-teman, kalau kita lihat berita ini, dia semacam penyelamat berbagai perusahaan-perusahaan yang bangkrut tersebut, dan sangat menakjubkan sekali ini bagaimana mereka bekerja. Satu orang yang sama yang diduga
membuat Bitcoin itu crash, itu dapat memposisikan mereka seperti penyelamat dan masuk ke dalam dengan opportunistic bailout, jadi membantu mereka dan men-take over company-company tersebut seperti Celsius, mungkin Three Arrows Capital juga, mereka yang membuat masalahnya, mereka yang mengeluarkan reaksi-reaksinya dan mereka yang memberikan solusi-solusi terhadap masalah-masalah tersebut, ya. Jadi ini sangat ketahuan sekali, orang-orang di dunia kripto juga sudah menduga, apalagi ini ditambah lagi, SBF dia memblok Plan C yang menjadi Plan C ini, jadi dia semacam garis depannya yang mengumpulkan informasi-informasi penting soal SBF, FTX, Alameda yang sengaja menyerang Celsius. Di dalam postingan Twitter-nya itu dia tidak pernah men-tag Sam, FTX, atau Alameda sekalipun, tetapi seseorang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Plan C, ya. Jadi sangat jelas kelihatan sekali di sini. Nah, sangat jelas sekali uang-uang daripada institusi ini sangat ingin retail untuk capitulate atau menyerah. Jadi mereka ingin retail investor seperti kita itu menyerah dan menjual Bitcoin dan Ethereum-nya supaya mereka bisa mendapatkan harga yang sangat murah, dan disitulah mereka akan entry di situ. Sebelum adopsi real Bitcoin itu akan terjadi, dan bisa saja ini terjadi ya teman-teman. Saya optimis dia bisa terjadi di dalam dekade ini. Kita masih ada 8 tahun, jadi adopsi massal akan terjadi di dekade ini menurut saya, dan mungkin 2 tahun lagi adopsi massal juga bisa terjadi. Melihat situasi ekonomi yang tidak baik seperti ini, Bitcoin bisa menjadi solusi global untuk masalah keuangan. Bisa menjadi alat pembayaran juga, dan semacam store of value jangka panjang ya teman-teman. Oke, meskipun harganya turun dalam 1 tahun terakhir, tapi secara jangka panjang, 5 tahun dia akan tetap cenderung untuk naik. Nah, update sekarang Celsius berusaha untuk melawan balik. Celsius telah membayar semua pinjaman-pinjaman Chainlink-nya di sini. Ini berita bagus untuk Celsius. Jadi sudah tidak terancam lagi kalau misalnya Chainlink-nya itu di-dump ya, harganya diturun dan kena likuidasi, itu nggak ada lagi, tetapi dia masih ada resiko wrap BTC di sekitar 13.800. Jadi teman-teman bisa lihat apa saja yang terjadi di sini di video saya sebelumnya. Ini benar-benar merupakan perbuatan yang sangat toksik sekali, dan seharusnya kalau sama-sama berada di dunia kripto, SBF, FTX, Alameda, dan Celsius, Three Arrows Capital, mereka sama-sama di dunia kripto, harusnya sama-sama mendukung satu sama lain dan membuat adopsi massal itu semakin cepat terjadi ya teman-teman, bukannya saling menyerang seperti ini. Ini hanya akan ditertawakan oleh traditional finance, yaitu Wall Street atau bank-bank di dunia ini. Mereka akan termasuk dalam golongan finance yang tradisional, sedangkan kita itu adalah yang lebih inovatif, yang terkini sekarang ini. Kita akan lihat coba apakah ada informasi penting lagi dari Plan C di sini. Tapi ini belum ada update lagi soal ini, siapa-siapa saja yang mengaku untuk yang sudah dibayar oleh FTX, Alameda untuk menyuarakan berita-berita buruk ini, ya. Dan di sini sebenarnya ada part 2, kemarin saya baca di sini. Oke, di sini jadi ada part 2 ya teman-teman. Di mana salah satu orang yang berpengaruh di dalam dunia kripto, Corey Clipston ini, dia itu selalu menyuarakan FUD terhadap Celsius. Lihat saja Celsius, dengar-dengar kalau Celsius itu akan berada dalam masalah yang besar. LP di dalam sejumlah
beberapa pool dengan aset-aset daripada customer mereka. Mereka juga memiliki posisi UST, jadi posisi mereka sudah lebih lemah karena posisi UST mereka jadi debu. Dan negativitas daripada Cory ini, dan dia itu terus menyuarakan FUD tersebut terhadap Celsius dan bahkan menggunakan uang untuk menyerang semacam menyuri customer-customer dari Celsius untuk men-withdraw 1 Bitcoin atau lebih daripada Celsius ke self-custody, jadi ke wallet sendiri, dan dia akan memberikan reward 1 tahun membership di Swan Bitcoin yang sejumlah $3.000. Dan ini cukup banyak orang yang like Twitternya di sini, dan banyak customer yang meninggalkan Celsius di sini dan demi mengikuti membership di sini. Jadi ini semacam men-trigger bank run untuk terjadi ya teman-teman. Cory dan Mike juga mungkin ada dugaan untuk bekerja bersama, dan banyak sekali FUD yang diserang kepada Celsius di sini. Teman-teman bisa baca sendiri di Plan C, di situ lengkap ya. Jadi benar-benar sangat terkoordinasi sekali, sangat rapi, dan ini menurut saya perbuatan toksik yang seharusnya tidak dilakukan ya teman-teman. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah Celsius bisa selamat? Apakah Bitcoin tidak akan di-dump sampai ke harga 13 ribuan? Itu teman-teman bisa komentar di bawah mengenai hal ini. Sekarang kita akan ke technical analysis untuk Bitcoin, di mana Bitcoin berhasil close lebih tinggi daripada daily yang sebelumnya, di mana low sebelumnya ada 18.000, dan di sini dia sekarang berada di daerah harga 20 ribuan. Ada semacam bullish divergence di sini karena momentum wave-nya tersebut ketika harga turun ini dia itu naik, dan ada green dot juga untuk terakhir kali. MACD-nya juga itu akan perlahan-lahan itu akan meng-cross ke atas. RSI-nya tidak ada bullish divergence, hanya berada di dalam posisi yang sangat oversold di sini. Jadi kita bisa secara jangka panjang itu akan kemungkinan besar dia akan naik dari situ ya teman-teman. Dan ini kita lihat untuk time frame yang lebih, kita lihat weekly dulu. Untuk close weekly-nya itu tidak terlalu bagus ya. Jadi di bawah 200 weekly moving average di sini, oke. Jadi agak bearish sebenarnya untuk time frame di time frame yang besar. Money flow juga masih memerah di sini. Kalau untuk time frame yang lebih kecil bagaimana? Untuk 4 jamnya, kemungkinan dia akan membentuk yang namanya 3 drives. Kalau misalnya dia harus turun lagi, volumenya untuk naik ini sebenarnya kurang banyak teman-teman. Jadi kurang gede volumenya untuk naik, jadi kurang kuat. Mungkin akan ada 3 drives. Jadi 3 drives itu adalah posisi dia turun, tetapi dia itu membentuk 3 seperti ini. 1, 2, 3 itu adalah baru dari situ bisa membuat higher high di sini, dan dari situ bisa terjadi semacam reversal. Jadi masih harus terus berhati-hati untuk yang long, kecuali scalping itu bisa-bisa saja. Dan dari indikator untuk RSI dia sebenarnya sudah naik, tapi dia dihalang oleh daerah 50 ini yang merupakan resistance. Kalau bisa berada di atas baru dia akan mulai bullish lagi. Tapi dari MACD dia itu mulai mengarah ke atas, dan ada bullish divergence di sini juga. Jadi kalau kita lihat untuk time frame 4 jamnya itu sebenarnya bullish, tapi kita harus lihat apakah dia bisa break out ke atas atau tidak. Untuk time frame 1 jam ini berada di dalam posisi rising wedge yang biasanya itu bearish. Jadi dan volume juga menurun di sini. Kita harus lihat apakah dia akan break out ke atas atau ke bawah. Dari ini sih sebenarnya masih bercampur indikatornya bull dan bear-nya.
Oke, kalau untuk Bitcoin dominance bagaimana? Untuk Bitcoin dominance dia seminggu terakhir dia mengalami penurunan yang cukup drastis di sini dan dia dihalang di posisi ini, kemungkinan akan membentuk semacam rounded pattern di sini. Jadi seperti ini dan dari situ harga Bitcoin bisa menguat terhadap altcoin. Kita lihat ya, kalau altcoin ini dia menguat selama seminggu terakhir itu dikarenakan Bitcoin itu mengalami yang namanya manipulasi dari whale, padahal tidak seharusnya turun, tetapi sengaja diturunkan oleh institusi, mungkin oleh FTX dan Alameda, sengaja dibuat demikian agar retail itu menjual Bitcoin-nya dan mereka bisa membeli dengan harga yang lebih murah. Jadi makanya kenapa seminggu terakhir ini Bitcoin dominance itu melemah. Oke, tetapi kalau misalnya Bitcoin sudah mulai naik, kemungkinan besar ya Bitcoin dominance akan ke atas. Harga Ethereum bagaimana? Harga Ethereum cukup bagus, dia naik daripada low di sini, bisa close lebih tinggi daripada di sini. Dan sama juga ada bullish divergence di momentum wave dan di sini juga. Ya. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Nah, di hari Rabu itu akan ada event yang cukup penting oleh Federal Reserve dan mungkin bisa membuat market itu sedikit volatile dan hari ini, hari Senin, itu pasar Amerika itu masih libur, jadi akan buka hari Selasa. Jadi kemungkinan belum bisa mengikuti apa yang, jadi Bitcoin belum bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh harga indeks Nasdaq di sini atau S&P ya. Jadi baru bisa ngikut hari Selasa. Entah apakah pengumuman tersebut itu bisa menjadi membuat investor khawatir kemudian menjualnya karena sekarang masih posisi downtrend, tidak ada reversal pattern, belum ada kecuali ada higher high di sini, tetapi ada lower low di sini juga, jadi belum terlalu bullish juga untuk Nasdaq. Kita akan lihat, kita akan pantau untuk selanjutnya. Tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.